Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat pagi. Kita kembali lagi pada pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 bersama Bu Sofi. Sebelum kita mulai pembelajarannya pada pagi hari ini, mari kita baca suratul Fatihah bersama supaya kalian bisa belajar dengan baik dan memahami materi dengan mudah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajarannya, jangan lupa karena kalian masih pembelajaran online di rumah, jadi Bu Sofi minta dan mengingatkan kalian untuk tetap menjaga kesehatan, untuk tetap menjaga protokol kesehatan seperti sering mencuci tangan. Kemudian ketika kalian keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker dan tidak boleh berkerumun. Oke, gitu ya. Nah, di pembelajaran yang kemarin kita sudah belajar tentang definisi dari teks deskripsi. Hari ini kita akan belajar tentang mengenal majas dalam teks deskripsi. Ada yang pernah mendengar kata-kata majas sebelumnya? Nah, kalau belum, kita bahas di sini. Apa itu majas? Majas adalah gaya bahasa yang digunakan penulis untuk menyampaikan sebuah pesan secara imajinatif dan kias. Maksudnya apa? Majas ini digunakan penulis supaya tulisan yang dibaca menjadi lebih hidup. Nah, contohnya gimana, Bu? Tenang aja, kita bahas ya. Nah, ada jenis-jenis majas pada teks deskripsi. Yang pertama ada majas personifikasi, yang kedua ada majas hiperbola, yang ketiga ada majas litotes, dan yang keempat ada majas metafora. Kita bahas satu-satu. Yang pertama ada majas personifikasi. Apa sih itu? Majas personifikasi adalah majas yang menggambarkan seolah-olah benda melakukan perbuatan atau tindakan seperti manusia. Nah, lebih mudahnya, benda mati tapi mempunyai sifat seperti manusia. Contohnya, pensil menari-nari di atas buku saat aku menulis. Nah, menari-nari itu adalah sifat yang dimiliki manusia atau tindakan atau perbuatan yang bisa dilakukan manusia. Tapi di sini karena majas personifikasi, yang melakukan itu adalah benda mati. Gitu ya. Contoh yang kedua, bendera melambai terhempas angin. Bendera itu melambai terhempas angin. Padahal melambai itu adalah perbuatan atau tindakan manusia, tapi bisa dilakukan oleh benda mati. Kemudian yang ketiga, ada CCTV itu melihatku sepanjang waktu. Nah, CCTV itu melihatku. Melihat adalah sifat atau tindakan yang dimiliki manusia, tapi bisa dilakukan oleh benda mati, yaitu CCTV. Itu ya. Jadi majas personifikasi adalah benda mati mempunyai sifat seperti manusia. Kemudian yang kedua, ada majas hiperbola. Majas hiperbola adalah majas yang menggambarkan sesuatu secara berlebihan atau dilebih-lebihkan. Contohnya, pohon itu tumbuh setinggi gunung. Apa ada pohon yang tingginya setinggi gunung? Tidak ada. Maka itu dinamakan majas hiperbola. Kalimatnya atau kata-katanya dilebih-lebihkan. Kemudian contoh yang kedua, atlet lari itu berlari secepat kereta api. Tidak bisa. Kalimat tersebut merupakan kalimat yang berlebihan karena tidak ada manusia yang bisa berlari secepat kereta api. Itu adalah majas hiperbola. Kemudian yang ketiga ada majas litotes. Majas litotes merupakan kebalikan dari majas hiperbola. Jika hiperbola melebih-lebihkan, maka majas ini justru lebih tampak merendah. Contohnya, mampirlah ke gubuk saya, padahal yang ia memiliki rumah yang besar, bukan gubuk yang kecil seperti arti sebenarnya.
Jadi paham perbedaannya ya. Kalau hiperbola melebih-lebihkan, kalau litotes terkesan merendah. Kemudian yang keempat ada majas metafora. Majas metafora yaitu penggunaan kata yang bukan dalam arti sebenarnya, tetapi merujuk pada pengertian yang hampir sama. Mudahnya, majas metafora adalah majas berupa kiasan yang mempunyai arti yang sama. Contohnya, tapi menggunakan kata yang berbeda gitu ya. Contohnya, Ani merupakan kembang desa. Kembang desa dalam kalimat tersebut bukan berarti kembang yang tumbuh di desa, tetapi diibaratkan wanita yang paling cantik di desa tersebut. Nah, contoh yang lain apa, Bu? Ayah membanting tulang untuk keluarga. Membanting tulang maknanya bukan membanting tulang, tapi ayah bekerja keras untuk keluarga. Jadi majas metafora merujuk pada pengertian yang sama tapi menggunakan kata yang berbeda gitu ya. Nah, dari keempat jenis itu kita yuk mulai untuk mencoba membuat majas dari gambar. Nah, kalian sudah bisa melihat 3 gambar tersebut. Yang pertama ada majas personifikasi di gambar pertama. Di gambar pertama itu kalian bisa melihat ombak dan juga melihat rumah, daratan. Nah, seolah-olah ombak tinggi itu ingin menelan daratan. Nah, contohnya, ombak itu seolah ingin menelan rumah dan daratan. Majas personifikasi. Benda mati mempunyai sifat seperti manusia. Sifat manusianya apa? Menelan. Kemudian ada majas hiperbola. Majas hiperbola tadi apa, Nak? Majas yang melebih-lebihkan sesuatu. Iya. Jadi contohnya dari gambar itu kita bisa membuat majas hiperbola. Udara siang ini terasa panas seperti berada di matahari. Wah, sangat melebih-lebihkan ya. Nah, itu majas hiperbola. Kemudian yang ketiga adalah majas metafora. Majas metafora tadi apa? Masih ingat deh? Oke, majas yang merujuk pada arti kata sama tapi menggunakan kata yang berbeda. Contohnya di bawah, ayah membanting tulang demi keluarga. Maksudnya berarti tadi apa? Ayah bekerja keras untuk keluarga. Nah, di sini setelah kalian tadi mendengarkan materi yang Bu Sofi sampaikan, kalian ada tugas bahasa Indonesianya. Yang pertama, kalian carilah 4 gambar yang menarik dari internet. Jadi 4 gambar menarik. Kemudian dari masing-masing keempat gambar tersebut buatlah majas personifikasi, majas hiperbola, majas litotes, dan majas metafora. Jadi ada 4 gambar dengan 4 jenis majas gitu ya, kayak tadi ya, kayak ini ya contohnya ya anak-anak ya. Kemudian contohnya bisa kalian lihat di materi yang tadi Bu Sofi sampaikan. Nah, langkah-langkah mengirim tugas jangan sampai lupa. Yang pertama, perhatikan terlebih dahulu materi lewat video pembelajaran ini. Video pembelajaran ini linknya nanti akan Bu Sofi share lewat Classroom. Kemudian perhatikan contoh. Nanti tugasnya itu kalian bisa sama persis contohnya dengan tadi yang baru saja kita bahas. Kemudian kerjakan pada buku tugas, kemudian ambil fotonya dan dikirim di Google Classroom. Caranya gimana, Bu? Setelah kalian mencari 4 gambar tadi di internet, gambar tersebut kalian potong dan kalian tempel pada buku tugas bahasa Indonesia kalian. Nah, setelah itu di samping gambar yang sudah kalian potong, buatlah kalimat majasnya. Yang pertama ada majas personifikasi, yang kedua ada majas hiperbola, yang ketiga majas litotes, dan yang keempat ada majas metafora. Sampai sini paham ya? Nah, setelah kalian buat majasnya di samping potongan gambar tadi, kalian foto hasil pekerjaan kalian dan kalian kirimkan pada Google Classroom. Tidak boleh di kolom komentar atau forum komentar ya. Kalian mengirimkannya pada forum tugas yang nanti sudah Bu Sofi sediakan. Jangan lupa nanti absensi dulu. Tiap pagi Bu Sofi beri waktu kalian absensi pada pukul 8 sampai pukul 3 sore untuk absensi. Dan juga mengerjakan tugasnya Bu Sofi tunggu dari jam 8 sampai jam 3 sore gitu ya.
Oke, terima kasih. Bertemu lagi pada pembelajaran selanjutnya. Bu Sofi harap kalian semua bisa belajar dengan baik meskipun di rumah dan juga tetap sehat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.